acara Independent Travel dan masih barengan saya Dona. Dan kali ini kita ada di depan museum, yaitu salah satu museum ternama di Jogja yang bernama Museum Sasmitaloka Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi museum ini terletak di Jalan Bintaran Wetan nomor 3. Jadi letaknya deket ya sama museum biologi yang dulu pernah Dona kunjungin. Kayaknya kita langsung masuk aja nih ya ngelihat koleksi-koleksi museum ini. Yuk, langsung ikut Dona. Sekarang Dona sedang berada di bangunan induk dari Museum Sasmitaloka. Dan di sini adalah ruang tamu yang dahulunya digunakan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam menerima tamu-tamu beliau. Nah, ini bisa dilihat ya pemirsa, meja kursi yang dahulunya digunakan untuk menerima tamu tersebut. Dan di belakang Dona ada piagam tanda kehormatan yang dahulu pernah diterima oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nah, kalau yang ini pemirsa, ini adalah cuplikan amanat yang diberikan oleh beliau. Jadi yang dulunya disebutkan pada tanggal 7 Juni 1946. Nah, di sini juga ada patungnya ya pemirsa, patung dari Pangsar Jenderal Sudirman. Jadi Panglima Besar disingkat Pangsar. Kita lanjut yuk ke ruangan yang lain. Pemirsa, di belakang Dona ini juga merupakan salah satu ruang tamu yang dahulunya juga digunakan untuk menerima tamu-tamu beliau. Dan di sebelah sana juga ada sama ya piagam tanda penghargaan yang dulunya pernah diterima oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Pemirsa, sekarang Dona udah berada di ruang, yaitu ruang tempat tidur dari putra-putri Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi di sini ada 2 tempat tidur ya, yang dahulunya digunakan untuk beristirahat putra-putrinya. Oh ya pemirsa, putra-putri dari Jenderal Sudirman itu berjumlah 7. Dan disinilah mereka bercengkrama maupun bermain bersama. Dan ini juga ada tempat duduknya, lalu di sebelah kanan Dona ada piring-piring dan lemari yang dahulunya digunakan oleh putra-putrinya. Nah, pemirsa, kalau yang ini adalah ruangan, yaitu tempat beristirahat dan sekaligus tempat tidur dari Pangsar Jenderal Sudirman bersama istrinya. Jadi ruangan ini berada di sebelah barat persis ya dari ruang tempat tidur anak-anaknya. Dan bisa dilihat pemirsa, di sini masih tersedia tempat tidurnya yang dahulunya digunakan bersama istri. Lalu di sini adalah seperangkat meja kursi yang biasanya digunakan untuk santai sebelum beristirahat. Lalu di belakangnya ada lukisan yang menggambarkan bahwa beliau dahulu jika duduk di sini menggunakan pakaian tradisional.
Nah, dan di depannya adalah kursi goyang, dan ini adalah patung lilin ya, patung lilin dari Pangsar Jenderal Sudirman yang menggambarkan bahwa beliau dahulu sering duduk di kursi goyangnya sebelum beristirahat. Berada di ruang kerja, yaitu yang dahulunya digunakan untuk seperti rapat dan juga membuat kebijakan pada saat Pangsar Jenderal Sudirman menjabat sebagai Panglima TKR. Nah, ini di belakang Dona ada alat komunikasi ya pemirsa yang berupa telepon, jadi telepon klasik yang dahulunya juga digunakan pada saat menjabat sebagai Panglima Besar TKR. Nah, ini adalah seperangkat meja kursinya, lalu di belakangnya ada piagam penghargaan dan juga tanda jasa yang dahulunya dianugerahkan pemerintahan Republik Indonesia kepada Pangsar Jenderal Sudirman. Tuh juga ada jam dindingnya ya pemirsa, dan di sebelah sana ada senjata-senjata yang dahulunya digunakan untuk perang. Oh ya pemirsa, Dona akan cerita sedikit ya mengenai sejarah atau sekilas tentang sejarahnya museum ini. Jadi museum ini dahulunya dibangun pada saat pemerintahan masa Hindia Belanda pada tahun 1890. Dan kenapa dinamakan Museum Sasmitaloka? Karena Sasmitaloka itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat mengingat atau mengenang. Nah, jadi sesuai tujuannya museum ini adalah untuk mengenang, yaitu dari jasa-jasa Pangsar Jenderal Sudirman. Nah, kayaknya kita lanjut lihat ruangan yang lain yuk. Pemirsa, sekarang Dona sedang berada di ruang sekretariat, yaitu ruangan yang berada di sebelah utara dari bangunan induk, jadi rangkaian dari sayap utara di museum ini. Nah, di ruangan ini terdapat seperangkat sama ya, kursi dan meja, namun di sini dulunya digunakan untuk pada saat Sudirman dipilih dan diangkat menjadi Panglima TKR di Indonesia. Nah, yang mengangkat dan mengusulkan itu adalah Bapak Letkol Isdiman yang fotonya ada di sini. Nah, ini meja-mejanya. Yuk.
berada di ruangan, yaitu ruangan Palagan Ambarawa. Jadi ruangan ini digunakan untuk menyimpan diorama Palagan Ambarawa, yaitu pada saat peperangan yang terjadi pada tahun 1945 ya pemirsa. Nah, ini ada peta-petanya. Ini juga adalah peta yang menunjukkan yaitu jalannya pertempuran pada waktu itu. Dan di sebelah kanan Dona terdapat beberapa foto dari bapak-bapak Letkol seperti Letkol Isdiman yang tadi mengusulkan Pangsar Jenderal Sudirman, kemudian ada Letkol Gatot Subroto dan juga Letkol-Letkol lainnya. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah senjata yaitu rampasan dari Inggris. Jadi senjata ini dahulunya digunakan untuk melawan pasukan sekutu. Lalu yang di sebelah sana adalah senjata rampasan juga namun berasal dari Jepang. Ke ruangan sebelah. Pemirsa, di sebelah kanan Dona ini adalah replika bangsal yang dahulunya digunakan untuk merawat Pangsar Jenderal Sudirman. Nah, jadi dulu beliau dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta. Nah, itu pemirsa bisa dilihat ada tempat tidurnya dan juga kursi roda pada saat beliau dirawat. Sekarang kita melanjutkan ke sana. Yuk. Pemirsa, yang di sini juga masih dalam satu rangkaian dari ruangan Rumah Sakit Panti Rapih. Nah, yang di belakang Dona sana adalah kursi malas yang dahulunya digunakan oleh Pangsar Jenderal Sudirman pada saat dirawat di Panti Rapih. Dan yang di sini dan di sana yaitu sama adalah meja kursi yang dahulunya digunakan Pangsar Jenderal Sudirman pada saat dirawat. Sekarang Dona sedang berada di ruangan, yaitu ruangan dari koleksi kendaraan dari Pangsar Jenderal Sudirman. Nah, di sebelah kiri Dona ini ada dokar yang dahulunya digunakan untuk mengangkat Bapak Dirman yang tidak ditarik kuda ya, tapi ditarik para pengawal pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Jadi pada saat itu pada saat perang gerilya. Sekarang kita ngelihat ke kendaraan yang satu lagi. Yuk. Pemirsa, nah ini adalah mobil yang dulunya digunakan untuk mengantarkan Bapak Sudirman menuju Istana Negara di alun-alun Yogyakarta. Jadi pada saat ini adalah pada masa kemenangan yang setelah perang gerilya selesai kan menang tuh. Nah, ini diantarkan ke Istana Negara. Sekarang kita lanjut yuk ke ruangan yang lain.
Pemirsa, di sebelah kanan Dona ini adalah tandu asli yang dahulunya digunakan untuk mengusung Pangsar Jenderal Sudirman pada saat perjalanan gerilya, yaitu tepatnya tahun 1948. Wah, bisa dilihat ya pemirsa, ini benar-benar masih asli, mulai dari bantal, kayu, sampai kain yang untuk menutup. Pak Dirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916, tepatnya di Dukuh, Bantar Barang, Kecamatan Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Kemudian Pak Dirman mulai mengenyam pendidikan, yaitu pada waktu itu masih pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada itu mulai masuk yaitu HS atau Holland Independent School, atau pada waktu itu adalah SR, kalau sekarang SD. Kemudian lulus dengan baik, dilanjutkan tingkat lebih tinggi, yaitu di Taman Siswa, kemudian di Mulo Wirotomo di Cilacap, sampai dengan tamat. Kemudian Pak Dirman di samping mengenyam pendidikan formal juga mengikuti beberapa kegiatan non-formal seperti kepanduan atau organisasi HW Waton yang dipimpinnya. Kemudian Pak Dirman juga memasuki sebagai ketua Muhammadiyah di Cilacap. Selanjutnya Pak Dirman mengakhiri masa lajangnya atau menikah dengan putri seorang saudagar terpandang di Cilacap, yaitu Bapak Raden Sastroatmojo. Kemudian atas pernikahannya dikaruniai 7 orang putra putri. Kemudian Pak Dirman mulai karir militernya pada masa pendudukan Jepang atau pada masa penjajahan Jepang. Pak Dirman pada waktu itu mengikuti masa militer atau peta pada itu karena Jepang untuk memperkuat pertahanannya, kedudukannya di Indonesia, maka bentuk satuan regional yang disebut peta pembela tanah air. Pak Dirman mengikuti perwira peta, yaitu pendidikan di Rensente Bogor, gelombang kedua atau angkatan kedua, dan lulus dengan baik. Maka Pak Dirman setelah itu menjadi Daidan di Kroya, memimpin komandan batalion di Kroya. Selanjutnya Pak Dirman mulai karir perjuangannya pada waktu Pak Dirman berhasil mengusir pemberontakan yang dipimpin oleh Bundanjo Kusairi di Gumilir, dan pada itu dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan pertumpahan darah, dan berhasil menuti senjata-senjata yang dipimpin oleh Bundanjo Kusairi di Gumilir di Cilacap. Kemudian Pak Dirman berhasil mengusir sekutu yang berada di Magelang terpukul di Ambarawa, maka pada waktu atas prakasa atau usul urip Bapak Letnan Jenderal Urip Sumoharjo, Pak Dirman dicalonkan menjadi Panglima Besar. Karena pada waktu itu Panglima Besar TKR Bapak Supriyadi tidak menempati posnya, kemudian juga ditangkap oleh Jepang. Maka pada waktu itu pemerintah telah mengadakan konferensi, yaitu pada tanggal 12 November 1945 terpilih Pak Dirman sebagai calon Panglima Besar TKR, dan kemudian setelah beliau terpilih menjadi calon Panglima Besar TKR, Pak Dirman melanjutkan perjuangannya mengusir sekutu yang berada di Ambarawa.
berada di atas Jembatan Saidan yang tepat berada di atas Kali Code. Jadi tadi Dona udah berkeliling ya di Museum Sudirman, yaitu sebelah timur dari Jembatan Code. Dan Dona ingatkan lagi, di sebelah timurnya Museum Sudirman ada Museum Biologi yang dulu pernah kita kunjungin. Nah, kayaknya sekarang Dona saatnya undur diri, jadi Dona mohon pamit. Jangan lupa saksikan Independent Travel berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik. So, Dona pamit dulu. Dah!